Petani di Kabupaten Pati keluhkan terjun bebasnya harga bawang merah. Petugas Dinas Pertanian dan Pangan Rembang mengambil sampel darah sapi guna mengetahui respon virus PMK. Kemenak tegaskan tempat pelaku pencabulan santriwati bukan pondok pesantren. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, petani di Kabupaten Pati keluhkan terjun bebasnya harga bawang merah yang kini di angka Rp10.000 per kilogramnya. Kondisi yang dialami petani ini merupakan imbas dari sulitnya air dan serangan hama. Petani di Pati keluhkan anjloknya harga jual bawang merah yang kini terjun bebas di harga Rp10 hingga Rp11.000 dari harga semula di angka Rp20.000. Kondisi tersebut terjadi lantaran minimnya pasokan air serta adanya serangan hama. Salah satu petani bawang merah asal Desa Ngurenrejo, Kecamatan Wedari Jaksa, Karyanto menuturkan biasanya per kotak lahan bisa panen 1,5 ton. Namun kini hanya bisa menghasilkan 1,1 ton saja. Dirinya yang memiliki satu kotak lahan bawang merah seluas 1.200 meter persegi harus mengeluarkan biaya Rp30 juta untuk membeli bibit. Sedangkan saat panen hanya bisa menjual senilai Rp50 juta. Musim kemarau saat ini ya kurang begitu meyakinkan lah. Soalnya hama-hama penyakitnya itu sangat banyak. Kalau biaya yang dikeluarkan, contoh saya ini, saya aja mengeluarkan biaya dulu beli bibit 30 juta dapat 5 kuintal, itu mendapatkan uang panenan, mendapatkan uang 50 juta. Itu beli bibit loh 30 juta loh. Ya. Belum biaya operasionalnya, tidak saya utarakan lah. Pihaknya berharap ke depan pemerintah dapat menstabilkan kembali harga bawang merah dan memberi subsidi kepada petani, sehingga Kabupaten Pati yang juga dianggap sebagai lumbung bawang merah tidak mengalami fluktuasi harga. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, petugas Dinas Pertanian dan Pangan atau Dintanpan Kabupaten Rembang melakukan pantauan serta mengambil sampel darah sapi guna mengetahui respon virus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak yang sudah divaksin booster. Desa Nandu Agung, Kecamatan Sumber Rembang menjadi tujuan petugas Dintanpan untuk mengambil beberapa sampel darah sapi yang nantinya akan dikirim ke Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta. Langkah tersebut dilakukan guna melihat antibodi NSP atau non-struktural protein di dalam tubuh sapi. Kabupaten Rembang sendiri sudah memberikan vaksin PMK sebanyak 130.000 sapi dari mulai vaksin dosis pertama hingga booster, yang nantinya dapat menjadi kekebalan tubuh di sapi, serta dapat mengetahui perkembangan virus yang bersirkulasi setelah vaksinasi. Erdianti Permatasari selaku dokter hewan sekaligus sebagai subkoordinator kesehatan hewan, mengatakan selain mengambil sampel darah, pihaknya memantau respon kekebalan ternak yang divaksinasi PMK, serta memantau perkembangan virus PMK. Pagi hari ini kita dari bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang melakukan surveillance pasca vaksinasi PMK. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui respon kekebalan ternak yang divaksinasi PMK pada kondisi lapangan, kemudian untuk mengetahui perkembangan virus yang bersirkulasi saat vaksinasi PMK. Jadi nanti hasil serum ini kita serahkan ke BBVET untuk dilihat antibodi. Erdianti menambahkan nantinya sampel darah sapi yang sudah diambil akan dikirim ke Balai Besar Veteriner Yogyakarta
dan nantinya dapat diketahui sapi tersebut sudah aman atau masih terjangkit virus PMK. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama atau Kemenak Kota Semarang menegaskan bahwa Pondok Pesantren Hikmah Al-Kahfi di Lempong Sari Gajah Mungkur, Semarang sebagai tempat pelaku melakukan pelecehan terhadap santriwati bukanlah sebuah pondok pesantren. Hal ini diungkapkan usai melihat kondisi rumah pelaku yang dijadikan sebagai tempat penampungan santriwati asal daerah luar kota Semarang. Rumah milik Bayu Aji Anwari alias Kyai Anwar yang dijadikan tempat penampungan santriwati di Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, saat ini dalam kondisi sepi dan ditinggalkan pemiliknya. Usai mencabuli 3 santriwatinya pada tahun 2020 hingga 2021, pelaku memilih meninggalkan rumahnya ke Bekasi bersama dengan keluarganya. Usai mendapatkan laporan dari korban, Bayu Aji Anwari berhasil ditangkap di Bekasi dan saat ini sedang menjalani proses hukum di Polrestabes Semarang. Kementerian Agama Kota Semarang dengan tegas mengatakan bahwa tempat milik Bayu bukanlah pondok pesantren. Karena menurut Kemenak tidak ada unsur kegiatan pesantren di tempat milik pelaku. Sementara terkait sebutan seorang kiai, Kemenak juga menjelaskan bahwa seorang kiai terdapat tahapannya. Dan yang tidak kalah penting adalah punya sanad atau asal-usul. Untuk pendirian pondok itu ada 5 syarat utama. 1, ada santri mukim, bisa mengajukan izin minimal 15 orang. Mukim, artinya dia tidur di situ, dia makan minum seharian di situ. Kalau 15 orang itu putra-putri, berarti kamarnya juga harus dibagi, terpisah. Bangunannya terpisah, minimal disingget lah bahasa Jawane gitu. Sementara itu, Ketua RT dan Lurah Lempong Sari Semarang mengaku terkejut dengan adanya aksi pencabulan yang dilakukan oleh Anwari. Pasalnya, setiap harinya rumah Bayu Aji Anwari selalu didatangi santriwati maupun orang-orang dari luar Semarang untuk melakukan pengajian. Dan setiap harinya banyak santriwati yang menginap di rumah milik Anwari. Kalau mendirikan pondoknya kurang tahu juga, cuma kalau lihat di Google Map di situ ada keterangan Pondok Al-Kahfi gitu. Tapi memang sering ada kegiatan ya kayak ngaji gitu. Terus ada tadarusan juga sering. Itu yang ngikuti? Yang ngikuti santri-santri nggak tahu dari mana pada datang ke sini. Kalau dari sisi lingkungan sebenarnya dulu di tahun 2004 itu Muh Anwar ini masuk, dia berKTP Rejosari, Semarang Timur. Nah, dia masuk hanya sebagai warga biasa, terus beli rumah di sini, nah, terus mengadakan pengajian biasa. Jadi dikenal sama warga cuman pengajian biasa gitu, bukan pondok. Hingga saat ini kasus pencabulan terhadap beberapa santriwati yang dilakukan oleh Kiai Gabungan Anwari masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan senang bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sering terbatasnya belangko kartu tanda penduduk di Pati menjadikan identitas kependudukan digital atau IKD sebuah solusi. Meski demikian, belum banyak institusi besar yang mengaplikasikan. Imbasnya masyarakat merasa belum perlu mengaktifasi IKD. Pasca 2 minggu belangko kartu tanda penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati kosong, kini kembali tersedia. Hal ini lantarannya berhak menentukan banyaknya belangko adalah Dijen Dukcapil Kemendagri. Meski demikian, masyarakat diharapkan dapat beralih menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD. Hal ini lantaran melalui aktivitas IKD diharapkan beragam informasi kependudukan dapat diakses secara mudah dalam satu genggaman. Hal tersebut sebagai salah satu solusi ketika belangko KTP sering kosong di tingkat kabupaten. Kendati demikian, di Kabupaten Pati perekaman secara digital baru mencapai 28.000 jiwa. Sedangkan total wajib KTP adalah sebanyak 1.401.276 jiwa. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Pati Sutikno Edi menuturkan, meski seluruh aparatur sipil negara atau ASN telah terdaftar di aplikasi IKD, namun masyarakat masih banyak yang belum melakukan aktivasi.
Hal ini lantaran masyarakat masih menilai belum merasa memerlukan. Terlebih di instansi terkait seperti lembaga keuangan dan lainnya memperbolehkan penggunaan KTP fisik. Iya, sama dengan KTP yang fisik itu, dan dengan nggak usah repot-repot ya, kalau misalnya ada apa-apa ya ditunjukkan. Hanya sekarang memang kami akui bahwa ada kendala, bahwa tidak semua institusi sudah menerima itu. Sebagai misal begini, ada warga mungkin mau ada minjam uang atau apa di bank, kredit dan sebagainya, itu kadang-kadang dari petugas ya masih tetap minta ini loh, KTP yang fisik. Padahal sudah dia, loh saya udah punya IKD loh, tapi oh enggak, kami tetap minta yang fisik. Sutikno Edi menambahkan pihak Ditjen Dukcapil Kemendagri telah bersurat kepada OJK dengan harapan dapat diteruskan ke instansi di bawahnya, sehingga ke depan beragam administrasi di instansi perbankan dan lainnya dapat menggunakan IKD dan tidak lagi memerlukan KTP fisik. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, SMK Bina Tunas Bakti Juwana atau SMK BTB Sabtu pagi mengirimkan bantuan air bersih di Desa Tanjung Sekar, Kecamatan Pucak Wangi, Kabupaten Pati. Kegiatan sosial membantu sesama tersebut bertemakan cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tidak tanggung-tanggung sebanyak 10 tangki air bersih dari SMK Bina Tunas Bakti Juwana dialokasikan ke seluruh kecamatan di Pucak Wangi. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tak hanya itu, siswa SMK BTB juga turut andil mengantarkan air bersih ke rumah-rumah warga. Hal itu sebagaimana yang ada dalam slogan SMK BTB Juwana, yakni benar, pinter, keker, dan bisa. Dengan mengirimkan Dewan Ambalan Adi Sucipto dan Fatmawati selaku pramuka dari BTB, diharapkan dapat memaksimalkan bantuan yang diturunkan. Salah satu warga penerima bantuan Rumisih mengaku sudah 1 bulan air di embung desa habis. Untuk bisa mencukupi kebutuhan air bersih sehari-hari, biasanya ia membeli air galon. Udah lama di sini? Air, udah. Berapa bulan Bu kira-kira Bu? 1 bulan. 1 bulan Bu ya? Tapi ya sehari sekali. Kalau biasanya sebelum kekeringan, kalau warga ambil air dari mana? Timbung. Ada embungnya Bu? Iya ada, tapi ini kosong Bu. Udah nggak ada airnya Bu ya? Nggak ada air, kekeringan. Timbung, kan terus masak ke galon, beli. Galon 4.000 itu. Buat masak Bu ya itu? Ya buat masak. Habisnya dari embung. Senada dengan Rumisi Suheli selaku Ketua Karang Taruna setempat berterima kasih kepada SMK BTB Juwana yang telah mengalokasikan bantuan air bersih kepada warga Tanjung Sekar Pucak Wangi. Dengan adanya bantuan air bersih tersebut, warga bisa bernafas lega karena bisa mencukupi kebutuhan air bersih bagi keluarganya. Alhamdulillah Mas, masyarakat atau lingkungan sekitar merasa sangat bersyukur karena memang pada posisi saat ini kemarau yang melanda di desa kami itu lumayan tidak bisa dikendalikan karena beberapa sumur warga sudah mengalami kekeringan Mas. Jadi atas bantuan dari pihak sekolah SMK BTB ini sangat-sangat membantu kami, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk pihak terkait dan pihak BTB yang sudah berkontribusi untuk meringankan beban kami khususnya di wilayah Desa Tanjung Sekar ini Mas. Udah berapa bulan Mas kekeringan ini Mas? Untuk kemarau itu kurang lebih 3 bulanan ini, akan tetapi fenomena kemarau ini memang kita rasakan setiap tahun Mas, seperti itu. Jadi beberapa titik Mas, kita sih untuk ini kan khusus Duku Ngobongan itu tidak semua kekeringan sumurnya, akan tetapi ada beberapa titik, beberapa RT itu yang mengalami kesulitan air untuk konsumsi sehari-hari. Sementara dari SMK BTP melalui Nani Arumsari selaku Kagudep mengatakan,
Kali ini pihak sekolah mengirimkan Dewan Ambalan Adi Sucipto dan Fatmawati guna terjun di tempat pembantuan air bersih di wilayah Kecamatan Pucak Wangi. Acara siang ini kita mengirim dari Ambalan Adi Sucipto mengirimkan bantuan air bersih kurang lebih nanti ada 10 tangki yang dilaksanakan secara bertahap, yaitu 3 kloter. Yang pertama nanti kloter pagi, tadi pagi sudah mengirimkan 3 tangki, kemudian berlanjut nanti langsung sehari ini langsung 10 tangki. Ya, ini semua dari SMK BTB di Pramuka, Ambalan Adi Sucipto, pangkalannya SMK BTB. Tujuan untuk diadakannya bakti sosial ini adalah untuk membantu warga yang kekeringan, karena kami dapat informasi bahwa ada beberapa wilayah dan beberapa titik yang kekeringan. Harapan kedepannya untuk warga sekitar diharapkan bisa membuat sumur, nanti dari pihak pramukanya nanti insya Allah ada kedepannya melaksanakan penghijauan sehingga nanti mendapatkan air, sumurnya bisa bersih, kemudian bisa dipakai warga setempat. Pihaknya juga berharap ke depannya SMK BTB bisa membuat beberapa sumur di wilayah Kecamatan Pucak Wangi, khususnya di Desa Tanjung Sekar, serta melakukan penghijauan agar nantinya kekeringan dapat teratasi. Dari Pati Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Rumah milik Bayu Aji Anwar alias Kiai Anwar yang dijadikan tempat penampungan santriwati di Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, saat ini dalam kondisi sepi dan ditinggalkan pemiliknya. Usai mencabuli 3 santriwatinya pada tahun 2020 hingga 2021, pelaku pemilik meninggalkan rumahnya ke